Hai sahabat Sang Jiwa, Bunda di rumah. Di minggu lalu, seorang peserta di kelas saya bertanya tentang kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya. Dan dia melihat bahwa ada persoalan yang serius di pengelolaan manajemen risiko dari anak-anak kita hari ini. Saya kira topik ini menarik karena pasti ada kaitannya dengan pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Dan hari ini topiknya tentang helikopter parenting. Helikopter parenting istilah yang sudah sejak lama dibicarakan oleh banyak ahli, mulai populer di tahun 1969. Intinya bahwa pola pengasuhan helikopter ini adalah pola pengasuhan yang terlalu melekat, memperhatikan sampai detail-detailnya, bahkan cenderung mengambil alih peran anak dalam mengelola risiko. Dan banyak sekali tanpa kita sadari melakukan praktek-praktek ini, bahkan mulai ketika anak balita. Coba bayangkan bagaimana kita mendirect anak sedemikian rupa, sampai-sampai anak pun tidak berkesempatan untuk mengalami kegagalan. Katakanlah kita sudah mendirect, hati-hati, di situ ada ini, di situ ada ini, di sana ada ini, dan sebagainya, sehingga membuat anak tidak pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kegagalan, atau kekecewaan, atau kesedihan, bahkan dalam konteks yang lebih serius. Itu di balita. Di SD biasanya juga meningkat nih. Kita yang tentukan anak nanti sekolah di mana. Oke lah, itu memang pilihan yang tidak bebas karena anak tidak punya referensi banyak tentang sekolah. Tapi yang repot adalah bahkan kita memilih guru siapa yang mengajar, lalu kemudian kursus apa yang harus diikuti anak. Ada loh anak yang dalam seminggu itu sampai mengikuti 2-3 kursus dan sebagainya. Dia mengikuti dari kursus A, kursus B, kursus C, dan sebagainya. Dan bahkan penjadwalannya sangat ketat sampai anak ketiadaan waktu untuk bermain. Itu di level sekolah dasar. Bahkan fenomena yang akhir-akhir ini sering saya lihat di fase new normal ini adalah orang tua mengambil alih seluruh pekerjaan tugas-tugas anak yang diberikan oleh guru. Bahkan ini ujian juga, ini kan ujiannya juga di rumah. Saya kok cemas banyak orang tua yang tergoda untuk ikut mengerjakan soal-soal ujian bagi anaknya. Nah, tentu ayah bunda bertanya, apa yang menyebabkan ada orang yang sangat overprotective, over parenting kepada anak-anaknya? Nah, saya sih menduga ada beberapa hal yang biasanya menjadi motif atau latar belakang pola pengasuhan helikopter ini. Yang pertama misalnya ketakutan akan konsekuensi. Jadi orang tua menciptakan banyak ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan. Jangan-jangan nanti begini. Kalau tidak begini maka bagaimana? Dan ketakutan-ketakutan akan konsekuensi ini kemudian menjadi alat utama untuk melarang anak untuk melakukan hal A, hal B, hal C. Karena nanti akan begini, begitu, dan bagaimana. Sehingga bahkan anak pun tidak pernah mengalami yang disebut dengan kekeliruan. Padahal kekeliruan itu penting agar dia bisa melakukan hal yang benar berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya karena proyeksi atau kompensasi dari apa yang dia tidak dapatkan di masa kecilnya. Banyak orang tua yang merasa bahwa dia tidak seberuntung anaknya hari ini ketika dia kecil. Atau juga ada hal-hal yang seharusnya dia dapatkan dan dia tidak dapatkan di usia kecilnya. Maka ketika dia punya anak, seluruh kerinduan-kerinduan itu, seluruh mimpi-mimpi itu dia upayakan untuk diterapkan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi dulu kalau bapak punya cita-cita jadi pemain musik, tapi tidak bisa kursus karena orang tuanya tidak mampu membiayai dia kursus, maka sekarang apapun alasannya, kau mau suka musik, mau tidak, pokoknya kau kursus. Karena saya pingin kamu menggantikan ambisi ayah yang dulu jadi pemusik. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut karena kompensasi. Tapi juga bisa karena yang ketiga itu karena kecemasan yang berlebihan.
Kecemasan yang berlebihan ini kadang-kadang sangat buruk, kemudian diwariskan kecemasan ansihnya itu kepada anak. Anak kemudian juga jadi pencemas seperti orang tuanya. Kecemasan ini juga biasanya diproduksi di dalam pikiran orang tua, lalu ditransfer kepada anak, dan anak mau tidak mau harus mengikuti kecemasan yang sama. Mungkin orang tua juga pernah mengalami hal-hal buruk terkait apa yang dia cemaskan itu. Lalu yang keempat biasanya karena dalam tanda kutip dapat tekanan dari orang tua lain. Dapat tekanan dari orang tua lain itu begini, tiba-tiba buka Facebook misalnya, dan di Facebook itu lihat ada orang tua yang memposting raport anaknya, lalu dengan caption, makasih ya kesayangan mama, mama bangga sekali gitu. Dan ada orang tua lain yang membaca caption itu dan merasa, kok anak saya tidak seperti ini nilai raportnya dan sebagainya. Atau makasih ya anak mama akhirnya juara lagi di Tribulan ini. Dan ada orang tua yang membaca caption atau postingan tersebut merasa terintimidasi, lalu memaksa anaknya untuk berprestasi persis seperti anak orang tua lainnya. Saya bilang bahwa kadang-kadang orang tua merasa ditekan oleh apa yang dilakukan oleh orang tua lain kepada anaknya. Selanjutnya pasti ada pertanyaan, apa risikonya bagi anak jika orang tua sudah terlanjur menerapkan pola pengasuhan helikopter ini? Saya kira dampak yang paling kelihatan itu adalah ketidakmampuan anak-anak kita untuk menerima kegagalan. Jangan salah, dalam studi kami tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ternyata mereka mengalami soal dengan ringkihnya ketahanan psikologis mereka dalam mengelola risiko, termasuk tidak bisa menerima kegagalan. Tanpa kita sadari, anak-anak kita hanya disiapkan untuk menjadi orang-orang yang menang, tetapi kita lupa untuk mempersiapkan dirinya jika suatu waktu harus mengalami kegagalan. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak itu diikutkan lomba-lomba fashion show atau lomba-lomba apa untuk anak-anak itu, tanpa kita sadari, yang kita bisikkan ke telinganya adalah agar kamu jadi juara. Kita sering lupa untuk menyiapkan batinnya jika nanti gagal, atau kemudian merasionalisasi bahwa lomba itu bukan soal kamu lebih hebat atau tidak, tetapi soal kesempatan dan sebagainya. Itu di mengelola resiko. Dan akhirnya banyak kita temukan banyak anak-anak yang kemudian ketika gagal tidak bisa wake up, tidak bisa bangkit kembali, tidak bisa bangun kembali dari situasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya akan menyasar pada tingkat kepercayaan diri anak kita. Anak-anak dengan kepercayaan diri yang rendah biasanya dibesarkan dengan pola pengasuhan helikopter ini, karena dia merasa bahwa ketika orang tuanya mengambil alih seluruh hal yang sebenarnya menjadi tugasnya, menjadi pekerjaannya, sebenarnya orang tua sedang tidak mempercayai dia. Itulah kenapa dia tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Dan yang ketiga di catatan saya, sebenarnya anak-anak yang mengalami pola pengasuhan helikopter ini, mohon maaf, memiliki kemampuan life skill yang sangat rendah. Karena memang tadi banyak hal yang harusnya menjadi sarana, tempat, dan pengalaman untuk belajar banyak diambil alih oleh orang tua, sehingga anak praktis tidak mendapat kesempatan untuk belajar hal-hal baru, keterampilan-keterampilan baru. Saya kira ayah bunda sekalian, ada satu hal yang perlu kita tanamkan sejak ini dalam pikiran kita, bahwa tidak akan selamanya anak-anak itu akan hidup dengan kita. Pada waktunya dia akan memiliki kehidupan sendiri, dan pada waktunya dia harus menghadapi kehidupan dunia ini yang tentu tidak mudah lagi, dan tentu tantangannya sangat beragam. Maka anak-anak kita seharusnya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, termasuk pribadi-pribadi yang siap untuk belajar dari kegagalan. Maka jangan pernah takut gagal jika Anda percaya bahwa kesuksesan itu adalah milik setiap anak. Itu dia sahabat Sang Jiwa, sesuatu yang diceritakan oleh orang biasa untuk Anda yang luar biasa. Salam Sang Jiwa.